Kita akan buka kembali saudaraku. Saya mengatakan di hari Rabu. Ada sini menonton secara langsung hari Rabu? Secara langsung saya yang hari Rabu. Iya saya di Facebook. Yang di Facebook. Ada? Ada. Oke. Iya. Nah, jadi sekarang kita buka lagi ayatnya ya. Karena ayat itu waktu itu lumayan banyak saya buka. Jadi hari ini saya mau jelaskan supaya juga bibiku sayang ngerti ya. Kalau sebelumnya waktu saya masih kecil, saya juga mengerti pada saat itu bahwa saya hanya tahu kedatangan Tuhan. Ya, saya hanya tahu kedatangan Tuhan. Saya kira kedatangan Tuhan itu ya sudah sama dengan artinya pengangkatan gitu. Nah, rupanya pengangkatan dengan kedatangan Tuhan kedua kali itu berbeda, saudara. Sangat berbeda. Kalau kita baca Alkitab itu berbeda. Jadi pengangkatan ini hanya untuk menyingkirkan umat-umat pilihan Tuhan dari era zaman antikristus ya. Namun kalau kedatangan Tuhan Yesus itu ke dunia ini, itulah dia yang dibilang aku akan datang kembali. Nah, itu yang disebutkan kedua kali. Dia akan datang ke bumi, dia sebagai raja di atas segala raja dengan kekuasaan dan kemuliaannya ya. Kalau umpamanya sekarang ini orang Israel, tahukah saudara kalau orang Israel pada saat ini sedang mereka menunggu Mesias ya. Orang Yahudi itu mereka sedang menunggu Mesias yang mereka yang dimana menurut hukum Taurat dinubuatkan menurut mereka. Nah, sampai hari ini mereka menunggu Mesias itu datang. Nah, aku berpikir ya, gimana nanti kalau mereka tiba-tiba melihat Tuhan Yesus yang sudah pernah mereka salibkan muncul gitu, dan mereka kaget gitu loh, bahwa Yesus yang mereka sudah salibkan itulah Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Mereka akan sangat kaget. Tapi minggu lalu saya buka Alkitab di mana bahwa sebelum itu terjadi akan datang dua terlebih dahulu, namanya saksi atau dua nabi bersaksi di bait Allah yang sudah dibangun setengah jadi menurut Wahyu. Nah, sekarang kita buka. Ya, kita buka dulu ya. Wahyu 11. Wahyu 11 dimulai daripada Bibi membaca ya. Wahyu 11. Wahyu 11 5 ayat, nanti bergantian ke mama tadi ke sana. Wahyu 11 Ya. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, dan misbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. 2. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. 3. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. 4. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. 5. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Sampai situ dulu ya, baru nanti sambung sama mama tadi. Nah, di sini dikatakan dua saksi Allah. Disuruhlah dua saksi Allah ini mengukur ya, mengukur
tetapi yang di luarnya jangan. Lalu dibilang ya yang kedua, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 42 bulan lamanya itu berarti 3,5 tahun. Dan di situ juga tadi disebutkan 1260 hari lamanya, itu sama 3,5 tahun. Jadi nanti itulah yang di kitab Daniel itu pembinasa keji itu, mereka akan di situ 3,5 tahun. Lalu dikatakan lagi ayatnya yang ke selanjutnya. Tolong Mama tadi. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Sampai situ dulu. Saya mau bilang begini saudara. Pada zaman itu nanti ya, pada waktu itu akan banyak orang tidak percaya juga kepada dua nabi ini. Padahal di sini sudah dikasih tahu kulunya tadi bahwa kedua nabi ini adalah orang yang sudah diangkat Tuhan ya. Salah satunya siapa namanya? Nabi Elia. Tadi disebutkan dia bisa berkuasa menutuplah langit. Ya, kenapa dia bisa dibilang begitu? Karena waktu dia berdoa supaya tidak turun hujan 3,5 tahun di Israel saat itu, dia berdoa, akhirnya hujan tidak turun. Karena dia pada saat itu sedang berperang roh, itu bisa bilang berperang roh dengan Ahab, raja Israel. Karena raja Ahab ini dia menyembah berhala bersama istrinya Isabel. Ya, makanya kalau kita pernah mendengarkan setiap kami mendoakan orang yang roh perzinahan dalam dirinya, kami sebutkan roh Isabel keluar engkau, roh Isabel keluar engkau. Karena Isabel ini istri daripada Ahab ini, selain dia berzina, dia menyembah berhala, dia juga membunuh nabi-nabi. Pokoknya dialah seperti pakarnya di situ. Dia lebih kuat energinya, rohnya untuk menantang nabi-nabi Tuhan daripada Ahab sendiri. Tapi mereka sama-sama. Makanya dibilang roh Isabel itu ada masih tetap sampai sekarang. Rohnya dia, maksudnya spiritnya dia di dalam kehidupannya orang-orang. Nah, makanya saudaraku disebutkan di sini, lalu dibilang tadi di dalam diri mereka itu ada juga disebutkan tadi bahwa dikasih tahu cluenya bisa juga mengubah air menjadi darah. Di dalam dunia ini yang pernah bisa mengubah air dan darah itu siapa? Musa. Waktu di mana itu? Di Mesir. Nah, jadi dari sini saya pahamnya mengapa, karena kedua nabi ini juga adalah nabi yang sangat luar biasa dipakai Tuhan dalam memimpin bangsa Israel. Tapi mereka kan turun karena setauku ya, kalau menurutku dua-duanya ini sudah diangkat. Kenapa? Waktu si Musa dia mati, tapi nggak ada yang menemukan mayatnya. Lalu ketika Tuhan Yesus dia berdoa di Taman Getsemani, di situ dia udah mau disalibkan, dia ke saat itu berdoa sampai berkeringat darah ya. Dan pada saat itu ya, waktu dia berdoa, lalu tiba-tiba ada malaikat ya. Nah, ingat nggak waktu Tuhan Yesus berdoa juga bersama dengan murid-muridnya yang mereka tertidur. Pada saat itu ada dua sosok. Nah, ada dua sosok. Itu siapa namanya? Elia dan Musa. Nah, lalu pada saat itu murid-muridnya ingin membangun apa di situ?
Gara-gara dilihatnya begitu terang sekali, begitu luar biasa pemandangan itu. Nah, dari situ saya tahu bahwa si Musa ini sudah diangkat tuh Tuhan ya, dia sudah dibawa Tuhan gitu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi dengan nanti datangnya kedua saksi ini tidak ada juga yang percaya. Tidak ada yang percaya bahwa pada zaman itu mereka akan bersaksi bahwa Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu adalah Yesus yang sudah mereka salibkan, supaya mereka percaya gitu loh, agar mereka terima. Tapi mereka juga enggak. Makanya dibilang tadi di situ, maka kedua orang ini akan dibunuh oleh pembinasa keji itu, dibunuh sehingga mereka mati. Nah, itu akan dipertontonkan oleh seluruh dunia. Lalu setelah itu maka masuklah roh Tuhan kepada mereka, lalu mereka hidup. Itu tadi katanya. Ayo lanjut Bapak Kaki ayat 11. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselimuti awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Sampai situ. Iya. Jadi ini tentang dua saksi ini masih ada di tahap daripada setelah sangkakala yang ke-6. Saya bilang minggu lalu bahwa sangkakala ada 7 sangkakala setelah rapture terjadi, setelah pengangkatan terjadi, ada kejadian 7 sangkakala. Disitulah nanti malapetaka yang datang ke bumi. Lalu setelah itu lanjutannya kan ada sini sangkakala yang ke-7. Sangkakala yang ke-7 ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, coba baca Ibu Lisbeth. Sangkakala yang ke-7. Ya. Ayat 15. Nyanyian puji-pujian para tua-tua. 15. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. 16. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur, di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah. 17 sambil berkata, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar, dan telah mulai memerintah sebagai raja. 18. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang tua yang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Amin. Saya membayangkan saudaraku ketika saya membaca sangkakala pertama sampai sangkakala ke-7 ya. Wih, malapetaka terus gempa bumi, hujan es, gempa bumi, hujan es, terus. Makanya itu mungkin sebabnya Tuhan bilang tidak ada yang kuat di zaman pada saat kesusahan besar itu gitu ya. Lalu dikatakan di dalam ayatnya saudaraku pasal 13, mari kita dulu baca. Ini kelanjutan daripada setelah sangkakala yang ke-7. Sangkakala yang ke-7 ini lanjutan ada juga di situ judulnya perempuan dan naga. Biar kita tahu urutan-urutannya ya. Tapi saya akan bawa saudara kepada di mana dibilang nanti tidak bisa berjual beli orang-orang yang sudah mengenakan yaitu
angka 66 itu atau simbol daripada antikris itu tidak akan ada. Jadi saya mau bawa saudara untuk tes ini agak. Haleluya. Nah, saya mau bawa saudara untuk membayangkan begini. Bayangin ya, setelah terus terjadi malapetaka, bencana terus di bumi ini, maka itu mempercepat sistem daripada antikris itu untuk terus memaksakan seluruh orang yang ada di bumi ini untuk menerima microchip itu. Bayangkanlah, saya bayangin ya, di mana-mana kalau gempa terjadi, lalu tsunami terjadi, banjir, pokoknya melebihi daripada banjir. Kalau ada teman kemarin bilang, siapa yang bilang ya? Oh iya, yang kami bawa ke rehab. Dia bilang ini, aduh kalau aku lihat ya Bu, yang di Bali itu katanya. Saya bilang, belum sebanding itu dengan apa yang Tuhan bilang nanti di sangkakala pertama sampai ke-7. Saya bilang, itu belum sebanding loh. Itu masih cuma banjir doang. Tapi ini masalahnya nanti tsunami yang sudah, kan Tuhan memang berjanji dia nggak akan mendatangkan air bah lagi. Tetapi dia sudah berfirman juga akan terjadi bencana-bencana, gempa bumi, tsunami. Setelah gempa bumi kan berarti terjadi tsunami. Nah, saya mendengarkan ada beberapa berita. Ini beritanya bukan dari hamba Tuhan, tapi menurut BMKG loh. Ini BMKG ini ngomong ya. Saya berulang-ulang dengar itu, waspada gempa teras, waspada. Sering dengar itu? Sering dengar? Waspada gempa teras. Ternyata menurut prediksinya BMKG, ini nanti yang disebutkan tsunami ini setelah gempa teras itu kan dia membelah lempeng-lempengnya ini Pulau Jawa Bali. Nah, jadi rupanya dibilang begini, nanti tsunami ini itu melebihi kejadian yang terjadi di Aceh. Ingatkah kalian tahun 2004 tsunami Aceh? Berapa skala liter? 9,7. Makanya pada saat itu habis ya 9,7. Dia bilang itu melebihi daripada Aceh, tsunami Aceh. Jadi saya hanya mengaitkan kepada firman, apa yang mereka prediksi itu adalah sesuai dengan yang terjadi di zaman daripada 7 sangkakala itu. Nggak tahu itu di bagian mana. Tapi dia bilang nggak lewat tahun ini. Mudah-mudahan lewat tahun ini, dia bilang lagi. Mudah-mudahan. Nah, itu aja menurut BMKG. Karena kalau kita kaitkan kalau dibilang melebihi tsunami Aceh, ya saya nggak tahu lagi seperti apa itu. Ya kan? Berarti udah masuk kemana-mana. Karena itu melebihi tsunami Aceh. Karena sekarang di Pulau Jawa kan, di berbagai di Jawa kan sekarang kan sering gempa. Gempa sering terjadi. Tapi kalau kita udah kebiasaan nonton gempa, jadi kita nggak pusing. Selama kita masih selamat, benar nggak? Banjir aja orang santai-santainya berenang. Kalau dulu pusing orang, sekarang nggak ada karena kebiasaan. Udah terbiasa. Nah, saya membayangkan seperti itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan baca sekarang di pasal 13 ya. Pasal 13 di mana disinilah yang disebutkan namanya orang tidak akan bisa berjual beli. Tidak akan bisa. Ibu Lisbeth tolong baca. Ibu Lisbeth kecapean. Roh itu saudara gini kan, terus dilem mata saya. Gak suka dia dengar firman Ibu Lisbeth. Gak suka dia dengar firman. Saya sederhana. Supaya gak masuk. Ayo baca Ibu Lisbeth ya. Ayo kita belajar nih tentang binatang yang keluar dari dalam laut. Sejak sekarang udah tambah pandai membaca sebenarnya. Iya, puji Tuhan. Ibu Lisbeth sama Bibi dulu ini berdua bermasalah bagian matanya karena umurnya sudah 60 ke atas. Pertama Bibi juga dulu gitu, nggak bisa baca. Kacamata saya nggak bisa. Tapi sekarang Ibu Lisbeth sama Bibi udah bisa baca tanpa kacamata. Amin. Amin. Iya. Oke, ayo baca. Nanti yang membunuh perempuan itu. 13. Pasal 13. Iya. Yes. Binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu 13. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya
terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan masang tutul, dan kakinya seperti kaki burung, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. 4. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaannya kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan kepadanya mana tadi? Diberikan mulut yang penuh kesombongan. Oh iya, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan. Sampai situ dulu. Ya. Sampai situ. Iya. Nah, jadi dibilang di sini ya, dibilang di sini itu naga itu berbicara tentang siapa? Iblis. Iblis ya. Jadi tadi perhatikan ya, tadi itu zaman daripada 7 sangkakala dengan juga tadi saksinya Tuhan itu, mereka pada saat itu di situ ada dalam 3,5 tahun ya, 3,5 tahun. Tapi lihat ini, nanti juga diberikan kepada iblis atau yang disebut naga tadi kuasa 3,5 tahun. Nah, dikatakan di sini tadi ya saudaraku, di dalam ayatnya itu dia memiliki mulut yang sombong, sehingga ketika dia itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia mengalami luka katanya tadi, tapi sembuh. Ketika dilihat oleh dunia dia sembuh ya, lalu jadinya dia menjadi seperti Tuhan. Dia jadinya diikuti oleh banyak manusia percaya kepadanya. Karena dilihat dia sembuh seperti melakukan mujizat lah ya, melakukan mujizat. Dia sembuh, lalu jadinya diikuti oleh banyak orang, saudaraku pada zaman itu, Nah, tapi dikatakan di sini siapa yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Berarti 3,5 tahun. Lihat ya, ini tadi zaman daripada sangkakala pertama ke-7 sama kedua saksi itu ada di situ 3,5 tahun. Zamannya 7 sangkakala. Itu malapetaka. Lalu kepadanya mereka ini nanti dikasih juga 3,5 tahun. 3,5 tahun ya. Nah, jadi saya bilang begini, di dalam hal ini setelah terjadi pengangkatan, maka terjadilah 7 sangkakala. 7 sangkakala itu yang disebutkan di situ ketika malaikat Tuhan membunyikan sangkakala pertama sampai selanjutnya, maka terjadi terus malapetaka di bumi. Tetapi pada saat saksi Tuhan yang kedua tadi juga mereka bersaksi, lalu mereka mati, lalu setelah itu diberikan roh kepada mereka, lalu mereka disuruh naik lagi ke surga, maka mulailah era daripada antikris itu di situ nanti berkuasa selama 3,5 tahun. Itulah sampai menyelesaikan kepada 7 tahun itu. Nah, kita lihat apa yang terjadi di zaman 3,5 tahun ini, saudara. Kita lanjut. Sekarang tolong baca. Oh, Grace, udah baca belum? Belum ya? Baca sekarang, Grace. Lanjutannya 6. Ayat 6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi
akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Iya. Ngerti nggak di sini? Kenapa lagi disebutkan kok ada iman orang-orang kudus lagi? Karena ada yang disebutkan gereja tertinggal. Jadi orang-orang yang tertinggal itu, gereja yang tertinggal itulah nanti yang mengalaminya, yang mengalami siksaan itu. Nah, jadi nanti disebutkan di sini binatang itu akan berperang dengan, tetapi disebutkan tadi setiap orang yang tidak mendapatkan nama tertulis di kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, maka mereka akan menyembah binatang itu. Mereka akan mengikut. Paham maksudnya? Ya, mereka akan percaya kepadanya. Dia akan menyembahnya. Lalu dikatakan ayat yang selanjutnya. Lanjut, Grace. Lanjut. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Sampai situ dulu. Bapak Ibu ngerti nggak mengenai binatang ini? Jangan kalian berpikir binatang itu ya keluar binatang seperti binatang. Hah? Kalian ngerti siapa binatang itu? Dia adalah pemimpin, dia manusia tapi bersifat binatang. Dia adalah manusia. Dia manusia. Ya, dia adalah seorang pemimpin. Itulah yang disebutkan di kitab Daniel, di mana ada pemerintahan yang keempat. Nah, semua nanti pemimpin-pemimpin yang sekarang di dunia ini belum ada dia kelihatan. Tapi hanya dalam sementara waktu dia dikasih kuasa, dia muncul. Sekarang belum kelihatan dia, belum ada. Jadi jangan kita kira Presiden Donald Trump, siapa lagi itu yang dari Cina, belum muncul. Belum. Hanya sementara waktu nanti dikasih dia kuasa untuk memimpin dunia. Jadi bukan berarti binatang, jangan kalian kira binatang benaran. Roh binatang yang ada pada. Iya, di dalam dirinya roh iblis itu tadi. Ya, paham ya? Makanya dibilang angka 66. Angka 66. Oke, lanjut lagi. Ayat Binatang yang keluar dari dalam bumi sekarang. sampai ayat berapa tadi, Nah? 14. 14. Berarti 15 sekarang. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Paham? Ada yang tidak ngerti? Ada yang nggak ngerti di sini? Bisa bertanya ya, bisa bertanya. Tadi dibilang kalau sekarang kan orang-orang menyembah patung. Aku melihat pernah orang India
mereka ketika datang ke pemujaan, mereka lihat katanya patungnya itu berdarah-darah matanya. Oh, dia lagi marah katanya. Jadi karena keluar dari matanya katanya darah-darah, jadi dia lagi marah. Padahal ini patung kan benda mati kan. Tapi entah siapa yang meneteskan ke situ, aku juga, ya kan? Ya, tapi disebutkan di sini bahwa patung-patung itu nanti akan berbicara. Roh lah. roh. Nah, roh masuk ke dalamnya. Entah seperti apa gitu. Nah, lalu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan tadi di sini orang yang tidak mau menyembah patung itu, maka dia akan dibunuh. Jadi gini nanti kejadiannya, setelah 3,5 tahun tadi 7 sangkakala dan 2 saksi Tuhan itu turun ke bumi, datang ke bumi, mereka bersaksi di Yerusalem, di bait suci yang sedang dibangun pada saat itu. Maka saat itu dimulailah kejadian, kan tadi kedua saksi ini mati lalu diberikan roh kepada mereka lalu naik. Kejadian itulah nanti mulai dari era daripada antikris itu berkuasa selama 3,5 tahun ke depan sampai 7 tahun itu. Karena 3,5 tahunnya tadi udah lewat. Ini 3,5 tahunnya sampai menggenapi yang disebutkan 7 tahun masa kesusahan, Mesias palsu. Lalu dibilang lagi di Matius yang 24 itu siksaan yang berat. Kalau saya baca di dalam bahasa Inggris, Great Tribulation, itu kesusahan besar artinya dalam bahasa Indonesia, tapi disebut di situ siksaan yang berat. Itu 3,5 tahun sampai menuju ke 7 tahun itu. Ya, di situ eranya. Jadi disitulah nanti orang tidak bisa berjual beli, tidak bisa. Karena kalau orang mau membeli sama berjualan, mereka harus menerima tanda itu. Disebutkan tadi tanda 666 itu. Itulah yang dimaksudkan dari dulu adalah microchip itu. Nah, sekarang kita masukkan dulu ke logika kita. Kita masukkan dulu ke akal kita secara manusia. Kok bisa nanti sampai seperti itu? Saya membayangkan ketika kejadian-kejadian di dalam dunia ini, gempa-gempa, sedangkan cuman hanya 1 kali aja kegelapan yang saya rasakan meliputi bumi yang paling parah, yaitu COVID-19. Ya, COVID-19 itu aja udah dipaksa manusia harus divaksin. Harus divaksin. Padahal itu baru 1 kali yang parah sekali lah menurutku. Ya, wabah meliputi bumi. Apalagi nanti selama 3,5 tahun terus malapetaka, bencana alam terus terjadi. Itulah nanti yang memaksa manusia jadinya memasang microchip itu. Ya. Nah, jadi kita masukkan ke logika kita. Setelah itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat ya di dalam pasalnya yang ke-14 ya. Yang ke-14. Tadi dikatakan di sini yang penting ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Kenapa dibilang bilangan seorang manusia? Manusia diciptakan hari ke-6. Binatang juga diciptakan hari paham ya? Binatang sama manusia itu diciptakan hari ke-6. Makanya dipakailah angka 666. Iya, saya ulangi dulu tadi. Di ayat 15 pasal 13 dikatakan, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka maupun hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Itu dia. Pernah dengar firman Tuhan ini, Grace? Pernah? Ibu pernah? Sudah pernah dengar firman ini? Bapak tadi dah mendengar firman ini? Belum, berarti baru kali ini. Tapi pernah ada dengarkan tentang 666 gitu aja ya. Tapi ayatnya belum pernah dengar. Baru kali ini. Baru kali ini. Sering memang ada banyak kan hamba Tuhan, tapi belum pernah membaca. Buruku Viola ini karena dia mungkin pintar ya, jadi dia terlalu banyak memakai logika. Nah, jadi waktu saya berbicara tentang
soal kedatangan Tuhan, pengangkatan, dengan mulutku berbicara dia gak terlalu terima. Karena dia mungkin logikain. Tapi ketika ku suruh dia baca ayat-ayatnya, ku tanya dia kemarin itu, lalu dia bilang baru saya percaya. Ada banyak memang orang setelah udah baca firman baru dia percaya. Kenapa? Karena firman itu adalah pedang roh. Itu langsung bisa menusuki jiwa manusia, rohnya manusia. Lalu sekarang kita baca ya saudara. Ini belum berakhir berarti masa 7 tahunnya, belum. Bacalah 14 ya, sekarang mulai dari Priscilla. Tadi dulu baca. Udah bisa kau baca? Baca dari baca. Ia anak domba, anak domba dan tegikungan dan tegusnya 14. Oke lah, sama Priscilla. Karena dia, ayo Priscilla, pasal 14. Wahyu pasal 14 sekarang ayat pertama. Iya, mana abjad? Tipis. Iya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dalam mereka tertulis nama pokoknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang menyanyi kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tata dan di depan tempat makhluk dan buat-buatku. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang dari bumi itu. Mereka adalah orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba. Itu kemana sajalah pergi, ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah, bagi domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Amin. Lanjut Jeremy. Bicara tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat yang terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk mendekatinya kepada mereka yang di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bangsa. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takulah Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggun hawa secabutnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, kalau seorang menyembah binatang dan patung itu, menyembah tanda perdayanya kepada Tuhannya, maka ia akan berlindung dari api muka Allah. Ia akan disiksa dengan api dan belerang di antara malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Allah. Sampai situ dulu. Saya baca lagi ya saudara.
Dibilang di sini ya, saya baca. Ya. Ayat yang ke-8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel. Babel ini maksudnya itulah pemerintahan yang keempat itu, ya, yang di dunia. Kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Artinya itu saudara, mereka akan mendapat hukuman. Tapi waktu saya baca di kitab Daniel saudaraku, katanya di situ ya, tidak ada yang kuat dalam siksaan itu. Orang-orang kudus saja, orang-orang yang dia menyebutkan hidupnya dia kuat, bijaksana di dalam Tuhan, dia juga bisa murtad pada zaman itu karena tidak kuat dengan siksaan itu. Tidak kuat. Ya, dibilang di sini tadi, orang yang tidak menyembah binatang itu maka dia akan kena murka cawan Allah. Lalu saya baca lagi saudara, jika seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Itu maksudnya dimasukkan ke neraka. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Mana di sini? Siapa yang ngerti ayat ini saudara? Saya mau bilang begini. Di dalam ayat ini tadi, kan tadi rapture pengangkatan sudah terjadi. Berarti tinggallah gereja Tuhan di bumi. Yang tertinggal itu lah yang disebutkan. Kalau bayangkan, kalau yang sudah diangkat berarti sudah pasti dia masuk surga. Sudah kan? Pasti ya. Orang yang sudah diangkat pastinya dia sudah masuk surga. Jadi orang yang terpuji adalah orang yang tertinggal itu. Orang yang tertinggal itu, ya, orang yang tertinggal itu tadi. Makanya dikatakan di sini tadi disebutkan ya, ayat yang ke-11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ini termasuk kalau kita udah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah pasti masuk neraka, itu sudah pasti. Nggak ada bisa bilang itu istilahnya masa iya, ya enggak. Istilahnya dia udah pasti karena nggak percaya. Nah jadi di dalam hal ini peringatan kepada orang yang pada saat itu mengalami siksaan itu. Nah, lalu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan lagi ayat selanjutnya, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Katakan amin. Amin. Sungguh kata Roh, supaya mereka yang telah kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Lalu di bawahnya terjadilah tuaian di bumi. Lalu kata si Yohanes, aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Siapa itu? Tuhan Yesus, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak, katanya gitu. Dan ia duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya adalah sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah, ia berkuasa atas api,
Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota. Dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Saudaraku, kalau kita membaca kitab Wahyu ini, pusing gak kalian? Pusing? Siapa yang pusing? Ibu pusing? Langsung nyut otaknya. Kali bahasanya sulit aku cerna. Ya itu dia. Karena Tuhan sudah berjanji ketika air bah datang, Dia nggak akan mendatangkan air bah lagi. Inilah gantinya. Inilah gantinya. Nggak didatangkannya air bah lagi. Inilah gantinya. Karena kalau air bah nggak ada kesempatan, nggak ada. Ya, air bah langsung. Pokoknya saat itu hanya orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan Yesus seperti Nuh, semuanya lenyap. Tapi ini dipuji dalam masa siksaan yang dahsyat. Oke, Bibi kemarin itu, Bibi mumpung kita di sini, Bibi bisa nanya, ya. Bibi bilang waktu itu bahwa di Matius 24 ayatnya yang ke, kalau nggak salah itu 28 sampai 36, kejadian tentang kedatangan Tuhan Yesus. Di situ Bibi, siapa yang bertahan di dalam siksaan itu, dialah yang terangkat. Itu waktu itu pengertian Bibi atau gimana? Iya, kiranya baru. Matius 24 itu, kulihat di sana penderitaan itu diterima dulu oleh orang-orang yang terangkat juga. Tapi sekarang situasi ini hanya dalam penderitaan. Jadi yang terangkat itu pun masih merasakan penderitaan, tapi belum seberat waktu nanti mereka terangkat. Itulah yang kulihat di Matius 24 ini. Oke, sekarang saya terangkan ya. Jadi itu kemarin itu saya bilang rapture atau pengangkatan itu beda dengan kedatangan Tuhan Yesus di yang kedua kali. Nah, jadi kedatangan Tuhan Yesus kalau dia di Matius 24 itu disebutkan setelah masa siksaan selesai. Itu kedatangan Tuhan Yesus. Setelah masa siksaan selesai. Kita balik ya. Kita balik ke Matius. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu setelah masa siksaan selesai, berarti sudah selesai 7 tahun kesusahan besar. Ya, kedatangannya. Oke, mari kita buka ya. Kita buka di Matius 24. Tolong Ibu Jeremy baca dulu Matius 24 ayatnya yang ke-28 kalau nggak salah ya. Matius 24 ayat ke-29. 29. Ini judulnya kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia. Coba Mama Jeremy baca keras. Kedatangan anak manusia Tuhan telah Kencangkan suaranya Mama Jeremy. segera sesudah sisaan pada masa itu. Iya, disebutkan ya. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Berarti sudah selesai. Sudah selesai masa siksaannya. Sudah selesai yang tadi yang kita baca di kitab Wahyu tadi, yaitu 7 sangkakala dan masa era daripada antikris tadi yang tidak bisa berjual beli. Ya, setelah sudah Tuhan hancurkan zamannya Babel yang pemerintahan keempat. Oke, lanjut Mama Jeremy. Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang ke atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari tempat penjuru bumi
dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan serta pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Iya. Nah, jadi saudara perhatikan ini ayat. Ini sering dipakai orang di dalam pengangkatan, ini juga dipakai. Padahal jenis ayat ini kalau saya baca di dalam bahasa Inggris ya, after. Setelah Great Tribulation itu, setelah kesusahan besar, setelah siksaan besar. Makanya dibilang tadi di ayat 29, segera sesudah siksaan pada masa itu, maksudnya sudah selesai, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya lagi, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dia akan turun sebagai raja di atas segala raja. Itulah yang disebutkan kedatangan dia yang kedua kali. Hah? Berarti ada kiamat. Belum kiamat, Ibu Lisbeth. Kalau kita baca kitab Wahyu, coba kalian baca dulu kitab Wahyunya dalam waktu singkat ini. Baca dulu. Nanti kalau kalian nggak ngerti, tanya saya. Nanti akan ada zaman masa 1000 tahun kedamaian. Orang-orang kudus tadi itu, anak-anak Tuhan itu nanti akan memerintah. Itu ayatnya 1000. Dikunci lah nanti ini iblis. Dikunci. Ya, dikunci dia. Tapi ada masanya lagi dilepaskan Tuhan nanti. Ada. Makanya kalian baca Wahyunya. Orang kudus ini orang yang di bumi aja kan, enggak ya? Enggak, itulah tadi dia dibunyikan nanti sangkakala gitu untuk seluruh penjuru, ya. Makanya baca Wahyunya pelan-pelan, kalian baca, jangan langsung satu pasal pelan-pelan. Ada di situ masa 1000 tahun. Jadi kalau ada orang memprediksi inilah zamannya 1000 tahun katanya, zaman kedamaian. Siapa yang bilang itu? Nggak tahu kenapa, dari mana dapatnya dia itu selalu seperti itu. Tapi dia apologize, bukan mengejek sih, maksudnya bukan menghakimi juga. Nah, dia bilang 1000 tahun itu sudah ada zaman kita sekarang. Ya kalau 1000 tahun nggak ada dia zaman-zaman perang-perang. Janji Tuhan, nanti orang-orang kudusnya Tuhan itu dia akan memerintah bersama-sama Tuhan di bumi. Tapi belum lenyap di bumi. Suami bilang kapan hari itu, dia bilang, menurutmu nanti sayang, kalau udah selesai nanti Tuhan Yesus datang, apakah unsur-unsur dunia ini katanya kena api, ya semuanya kan tsunami, terbakar. Apakah ganti katanya? Belum. Bumi yang baru nanti baru turun setelah semuanya udah selesai. Bumi yang baru turun, Yerusalem yang baru yang emas rumahnya disediakan Tuhan, itu nanti di terakhir. Makanya dibaca ini ayatnya Wahyu ini. Itu nanti. Kalau bumi yang baru itu yang disebutkan surga yang kekal tadi, itu akan turun Yerusalem yang baru namanya, bumi yang baru yang di situ di mana Tuhan siapkan rumah-rumah kita yang percaya, Ibu Lisbeth. Baru ini nanti nggak ada lagi, bumi sudah berlalu. Tapi kalau di zaman pemerintahan yang bersama dengan orang-orang kudus itu seperti zaman kayak air bah. Air bah kan kena air semua kan, bumi kan, tapi tetapnya sama kan. Diganti. Ini juga bumi. Ini juga ya. Ada bumi itu. Ini juga enak. Ya nggak tahu lah seperti apa, nggak ngerti. Tapi belum bumi yang baru. Belum. Saya sedikit demi sedikit saya memahami ayat Wahyu ini. Karena kita di sini kan kalau baca Wahyu pusing. Samaran-samaran kayak tadi binatang, tanduk-tanduk,
Padahal setelah kita baca kitab Wahyu Daniel juga gitu. Tumbuhlah nanti tanduk-tanduknya 7, 10. Setelah ditanya si Daniel, apa maksudnya itu? Katanya, lalu malaikat menjelaskan, oh itu nanti raja-raja yang akan memimpin. Barulah tanduk itu dijelaskan itu adalah tentang raja-raja. Binatang juga ada di situ sama kayak Wahyu. Binatang keempat dengan anak manusia. Kan ada yang pernah kita baca. Ingat ya? Anak manusia dan binatang yang keempat. Rupanya binatang ini adalah raja-raja, pemimpin-pemimpin. Dilambangkan dengan hewan. Iya, dilambangkan dengan hewan karena memang kelakuannya kayak hewan. Gitu. Raja-raja yang lalim gitu lah ya. Pokoknya yang penuh kesombongan, yang tidak tahu diri karena hilang ininya. Rohnya udah roh binatang soalnya. Nah, jadi itu. Nah, makanya dibilang sini setelahnya dia baru Yesus datang ke bumi. Dan saya memikirkan bahwa itu adalah memang yang ditunggu-tunggu bangsa Israel pada saat itu. Oke, lalu berbicara tentang rapture-nya itu yang mana, tentang pengangkatannya, itulah yang pasal 24 juga di Matiusnya, tapi pasal ayat 30 tuh. Coba dulu Grace kencang bacanya. Grace baca. Inilah tentang pengangkatan. Kalau yang saya paham yang disamakan dengan kejadian air bah. Coba. Enggak. Matius 24. Iya. Ayatnya yang ke-37. Matius 24 ayat 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Oke, saya mau bilang gini, kenapa disebutkan juga pengangkatan itu kedatangannya Tuhan? Karena kalau menurut Tesalonika, Rasul Paulus bilang Tuhan Yesus juga turun dari surga. Ya, Tuhan Yesus turun dari surga. Tapi pertemuan yang anak-anak Tuhan itu ada di awan di angkasa. Mari kita buka sekarang di 1 Tesalonika itu. Pertemuannya anak-anak Tuhan pada zamannya pengangkatan. Tadi bilang di sini, kalau ada 2 orang wanita memutar batu kilangan, 1 di bawah, 1 ditinggal. Juga ada tadi kalau ada di ladang 2, 1 di bawah, 1 ditinggal. 1 Tesalonika, ayo. Kalau si Rasul Paulus menjelaskan ya di situ bahwa pertemuannya anak-anak Tuhan itu di angkasa, jadi nggak dibilang turun ke bumi, ya nggak. Pertemuannya Tuhan turun memang dari surga. Saya nggak ngerti itu di langit mana di surga ini sampai dibilang Tuhan turun dari surga. Oke. Lalu kita baca sekarang. Coba Bibi baca ayat 13, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai selesai sampai 18. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Kedatangan Tuhan. 13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga
bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu, malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Inilah dia pengangkatan. Jadi nanti, waktu dulu pertama saya baca ini, saudara, saya dulu kira bahwa kebangkitan semua orang mati itu sama sekali doang maksudnya. Nah, tapi dari sini kalau kita melogikakan, ya, memasuki ke akal kita, berarti kalau dibilang di sini kebangkitan hanya orang yang mati di dalam Kristus. Yang lainnya berarti belum. Setelah itu baru saya baca di kitab Wahyu, memang benar, baru ada nanti kebangkitan yang kedua. Nah, sekarang saya bawa kalian ke gini. Setelah anak-anak Tuhan yang menurut Tuhan umat pilihannya diangkat, lalu yang di dalam Kristus yang mati juga diangkat. Lalu nanti yang di dalam siksaan kekal kan masih banyak yang mati. Ya dong, karena firman Tuhan aja kita poin dibilang 7 sangkakala itu sepertiga manusia mati. Setiap ada malapetaka sepertiga mati. Berarti masih banyak yang mati. Bisa saja juga nanti orang yang tertinggal itu juga dia mati di dalam Kristus. Dia mati. Kita nggak tahu kan? Bisa. Tapi nanti di kebangkitan yang kedua semuanya bangkit. Di kebangkitan yang kedua. Di kebangkitan yang kedua, saya baca ada di kitab Wahyu kebangkitan. Semualah nanti orang yang mati kecelakaan pesawat, yang mati di lautan, semua kerajaan mau menyerahkan. Baru disitulah terjadi nanti penghakiman terakhir. Dikumpullah di sini kategori kambing, di sini dikumpul kategori domba. Ini yang masuk kemana? Neraka. Ini yang masuk ke surga. Barulah nanti bumi yang baru tuh. Itu. Nah, jadi ini pengangkatan ini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa saya bisa menjelaskan begini? Saya di dalam hal ini saya dapat hikmat Tuhan untuk memahami. Karena selama ini saya berpikir memang sama juga. Kalau dulu saya ngerti dulu itu satu kedatangan Tuhan. Rupanya kedatangan Tuhan dengan pengangkatan beda. Jadi saya berpikir ketika pengangkatan ini adalah diibaratkan Tuhan Yesus seperti halnya zaman Nuh. Kan Nuh kan disingkirkan daripada kebinasaan air bah. Disingkirkan dia. Nah, pada saat itu. Nah, demikian juga orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Kristus yang sungguh-sungguh disingkirkan dari zaman era siksaan itu. Amin, Ibu Lisbeth. Amin, Nina. Saya lihat Ibu Lisbeth berusaha dia, tapi enggak ini dia. Tepuk-tepuk dulu Grace punggungnya. Saya lihat berusaha Ibu Lisbeth. Iya. Oke. Nah, lalu saudaraku untuk ayat yang lain untuk mendukung ayat ini. Ada yang mau bertanya? Bibi, sekarang ada paham atau masih? Udah. Sedikit paham. Ya, ada lagi saya tunjukkan ke Bibi ayatnya yang menjelaskan bahwa mereka orang yang diangkat itu dia keluar dari kesusahan besar kata firman Tuhan. Saya tunjukkan nanti di Wahyu. Jadi ketika saya mendapatkan ini semua itu karena saya juga saat mendengar kesaksian daripada brother Joshua yang dari Afrika itu. Saudara, itu nanti kita bicarakan setelah sudah selesai ibadah ya. Nah, saya mau bilang begini.
Setelah saya mendengarkan itu, saya meminta kepada Tuhan pewahyuan untuk memahami supaya saya nggak simpang siur juga. Orang yang mendengarkan juga ketika saya jelaskan firman ini nggak simpang siur, supaya jelas. Nah, lalu ternyata apa yang dipahami sama dia, bukan maksudnya aku jadi menerima pewahyu tanggal 23-24, enggak. Tapi saya nggak percaya kepada apa yang dikatakan dia. Nah, tapi apa yang dikatakannya itu, saya memiliki roh apa yang dibilangnya itu. Ketika dia menjelaskan tentang soal Bapa itu adalah Yesus itu adalah Bapa. Dia bilang, tapi banyak pendeta memisahkan di antara ayat yang disebutkan tidak ada yang tahu tentang kedatangan Tuhan, malaikat tidak, anak tidak, hanya Bapa sendiri. Tidak ada. Tidak ada yang tahu hari dan saat itu. Malaikat tidak, anak tidak. Anak itu siapa? Tuhan Yesus. Tapi Bapa yang tahu. Di dalam ayat ini, ketika orang memakai ayat ini untuk menyangkal apa yang dinubuatkan oleh orang, seolah-olah di sini dipisahkanlah antara Yesus dengan Bapa. Dan itu juga waktu itu saya minta, Tuhan jelaskan kepada aku tentang ini. Aku mohon, berikan kepada aku ayat untuk bisa saya kasih tahu ke orang supaya percaya. Lalu dibawalah aku, saudara, ke Yohanes 14. Coba kita buka. Biar kalian gak pisahkan Yesus sama Bapa. Jangan. Bahwa Bapa itu sama Yesus itu satu. Tapi dia sebagai manusia memang gak tahu waktu dan hari. Dia sebagai manusia. Sebagai anak manusia. Saya baca di dalam bahasa Inggris as man. Man loh. Sebagai manusia loh dibuat. Sebagai manusia loh. Gak tahu hari itu dan waktu itu. Iya, karena Tuhan Yesus kan juga manusia. Sebagai manusia dia 100%, tapi di dalam dirinya juga Tuhan 100%. Oke, Yohanes 14. Mari kita baca, saudara, supaya kalian paham tentang ayat yang tidak ada. Itulah terus dipakai orang. Tidak ada yang tahu hari itu, saat itu, waktu itu. Malaikat tidak, katanya gitu. Anak tidak, manusia hanya Bapa yang tahu katanya. Ayo baca dulu Ibu Lisbeth, kencangkan suaranya ya Bu Lisbeth. Ayo Yohanes 14 ayat 1, 5 ayat. Nanti Bibi ibu tadi 5 ayat. Ya, rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Iya, Mama tadi. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Coba stop situ. Mari pahami. Pahami ayat ini. Pahami ayat 7-nya. Abi katakan, sekiranya kamu mengenal aku, siapa itu Yesus. Lalu dikatakan di situ lanjutannya apa? Pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia. dan kamu telah melihat Dia. Berarti Yesus adalah Bapa. Itu saudaraku. Lanjut lagi. Ayo Bibi sekarang ayat 8. Ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan,
Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, itu saudaraku. Jadi waktu saya bertanya soal ayat ini, karena setiap saya dengar video orang tentang pengangkatan, penglihatan, mereka pakai satu ayat yang tadi yang di Matius itu ayat 36. Lalu saya minta tolong ke Tuhan, berikan kepadaku hikmat kewahyuan untuk mengerti, memahami, supaya saya bisa jelaskan kepada umatmu Tuhan. Dapatlah mengenai ini saudara. Jadi Bapak itu dengan Yesus satu, sama. Jadi kalau Yesus sendiri udah berbicara kepada orang, artinya dia juga tahu karena dia adalah Bapa. Itulah yang dikatakan oleh brother Joshua itu. Son, dia bilang ini, son dengan father itu sama. Bapa dengan anak itu sama, satu. Jadi waktu dia menjelaskan itu, saya juga dapat begitu saudaraku. Jadi roh itu sama pengertiannya. Makanya banyak orang memisahkan itu ketika tentang pengangkatan, tentang kedatangan Tuhan. Karena banyak orang bilang, Yesus berkata kepadaku, aku mendapat penglihatan, Yesus berbicara kepadaku. Karena mereka ngomong Yesus berbicara. Brother Joshua ini juga ngomong dia, Yesus yang berbicara kepadanya. Makanya dibilang, tidak ada yang tahu, anak Yesus saja nggak tahu kata orang. Nah oke, paham ya sekarang ya? Ngerti sudah? Jadi Bapak itu dengan Yesus sama. Makanya dibilang sama si Filipus, udah lama aku bersama dengan engkau, Filipus. Mama tadi, gitu. Namun engkau tidak mengenal aku. Padahal waktu dia ngomong sama si Thomas, kan udah dibilang. Karena kalau kita berbicara tentang Bapa, dia kan roh. Roh kan menyatu dengan firman, roh menyatu dengan daging itu, nyatu. Kenapa Yesus jadi bisa menjelma jadi manusia? Karena kalau manusia kan nggak bisa melihat Tuhan. Di zaman Musa nggak bisa, hanya punggungnya aja yang bisa dilihat. Tapi supaya bisa menyelamatkan kita manusia ini, maka dia harus menjelma jadi manusia. Tapi menyatulah Tuhan itu dengan manusia itu, supaya bisa manusia melihatnya, untuk menyelamatkan kita. Nah, jadi itu saudaraku. Sekarang saya bawa lagi supaya Bibi paham. Ada ayat yang bilang bahwa orang-orang dikumpulkan dari berbagai bahasa suku, dan itu disebutkan mereka keluar dari kesusahan besar. Artinya pengangkatan dulu baru terjadi kesusahan besarnya. Wahyu 7. Viola baca dulu kencang ya suaranya Viola. Wahyu 7. Apa panjangnya, saudara? Amin. Amin. Karena ini lama kita nggak pernah bahas. Oke, baca Viola. Wahyu 7 ayatnya yang ke-9. 5 ayat. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dan segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di tata dan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi kami menurut yang tata dan bagian domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di atas takhta itu sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Bibi sekarang 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini
adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Sampai situ dulu. Tadi judulnya kan dibilang orang banyak yang tidak terhitung banyak. Itu di dalam penglihatan si Yohanes. Lalu dia bertemu dengan tua-tua itu. Lalu tua-tua ini salah satu dari mereka ngomong ke Yohanes, siapakah mereka? Katanya kepada Yohanes. Lalu si Yohanes bilang, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu si tua ini bilang, lalu ia berkata kepada Yohanes, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. dari siksaan yang dahsyat. Itu. Jadi mereka terlebih dahulu dikumpulkan, itu berarti diangkat, dikeluarkan dulu. Lalu kalau kita baca di pasal 8 itu baru dimulai yang disebutkan kesusahan besar sangkakala itu. Nah, jadi disebutkan di sini ayat yang ke-15, karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya, dan Dia duduk di atas tata itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, seperti Rasul Paulus bilang tadi, kan diubah tubuh kita. Ya, tubuh orang yang dekat itu diubah. Ya, lalu dikenakan jubah kemuliaan. Nah, dibilang di situ, dan mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari terik panas tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Amin. Ini dia. Baru kalau kita masuk ke pasal 8, dimulailah yang disebutkan masa kesusahan besar. Itulah sangkakala pertama sampai 7. Dimulai. Jadi saya jadi teringat, saudara, saya selalu teringat ketika saya mendengarkan, siapa yang sudah mendengarkan videonya si Catherine? Udah ngerti apa yang dibilangnya? Dia bilang dia itu saat itu diangkat itu di bulan September. Iya, September loh. Bukan, Tuhan yang berbicara kepadanya bahwa bulan Oktober akan datang bencana. Septembernya mereka diangkat. Lalu saat itu bulan Oktober lah Tuhan berbicara akan terjadi bencana. Bulan Oktober dimulailah bencana itu. Tapi dia bilang pada saat itu sebelum terangkat terjadi dulu pemilihan presiden, namanya Presiden Donald Trump. Dia adalah presiden terakhir, dibilangnya begitu. Lalu setelah itu kan pertama-tama yang dibilang itu microchip itu yang masuk ke bawah meja mereka. Ya, lalu pada saat itu, lalu dibilang lagi itulah yang presiden terakhir. Tapi nggak lama kemudian daripada dia menjadi presiden itu, disitulah yang dibilangnya terjadi pengangkatan. Nah, Saat tahun baru. iya, pada saat tahun baru. Tapi tahun barunya itu dia bilang bukan tahun barunya seluruh dunia, tahun baru bulan Januari. Tapi dibilangnya itu ada trompet-trompet, horn katanya. Kalau kayak si Brother Joshua itu juga bilang itu horn. Donkey katanya, hornnya donkey, tanduknya dia juga jelasin gitu. Itu pada saat September tahun barunya Israel. Nah, tapi kalau ke Catherine nggak dijelaskan tahunnya, bulan ada. Tapi kalau ke Brother Joshua cuman persamaan Catherine dengan Brother Joshua ini adalah sama-sama September. Gitu. Nah, jadi saudaraku, ini firman Tuhan. Bibi udah paham? Jelas? Oke. Nah, siapa yang nggak ngerti? Siapa yang sudah ngerti? Siapa yang sudah ngerti? Angkat tangan. Nah, sudah mengerti. Ayo, sudah mengerti. Jadi bedanya pengangkatan beda, kedatangan Tuhan yang kedua kali beda. Jadi kedatangan Tuhan untuk pengangkatan dia nggak nyampe ke pertemuannya anak-anak Tuhan itu diangkat di angkasa, di awan-awan, tapi dia turun, katanya tadi kata Rasul Paulus, turun dia. Turun. Tapi setelah terjadi siksaan itu udah habis semuanya, baru Tuhan Yesus datang sebagai raja dengan kekuasaan dan kemuliaannya baru datang gitu.
Nah, lalu ketika saya mendengarkan juga kesaksian daripada Brother Joshua itu, dia juga menyebutkan langsung semua spesifik disebutkan ke dia kedatangan dia juga 7 tahun setelah masa siksaan itu. Dibilang juga bulan September sama. Jadi kan pemerintahan yang 1000 tahun itu hanya orang-orang yang kudus ya. Iya, pilihan itu tadi yang akan memerintah bersama Tuhan. Sama Tuhan berbagai. Mhm. Setelah itu lagi terjadi lagi masa yang membuat Ibu gak usah kita pikirkan 1000 tahun aja masih lama. Iya, mengerti. Setelah 1000 tahun. Iya, di zaman kenapa dibilang Tuhan 1000 tahun damai? Karena dikunci nanti semuanya iblis itu. Dikunci. Gangguan kejahatan. Gara-gara itu. Tapi suatu ketika juga dilepaskan. Dilepaskan lagi iblis, ditiup di baluan. Nanti setelah itu baru kita meminta lagi sama Tuhan firman Tuhannya. Saya bilang kita nanti sudah diubahkan tubuhnya, lalu kita turun itu sama kayak si Nabi Elia ya, sama si Musa. Jadi aku berpikir begitu, kan udah masuk mereka ke surga, sebagai manusia mereka diangkat, lalu mereka turunkan ke bumi. Seperti apa itu tubuh kemudian kita miliki, lalu kita turun lagi ke bumi memerintah. Si Henok macam mana Henok? Kan ke surga juga itu. Iya, diangkat juga. Berarti 3 lah. Enggak, tapi enggak terpilih. Karena Henok itu enggak ada kisahnya, dia menggembalakan Israel, apa ibu? Elia kan ada, Musa ada, dia bergaul karib. Kalau firman Tuhan bilang bergaul karib aja dia, ya. Dia bukan jadi nabi, kalau dia apanya itu dia bergaul karib. Sama itu kayak jemaat yang setia lah mungkin di zamannya. Oke, paham ya? Paham. Yang di Zoom bagaimana? Nggak kelihatan lagi, udah pada lapar. Nggak kelihatan lagi muka-mukanya, udah pada lapar mungkin mereka. Bagaimana? Mengerti sudah? Sudah. Buka dulu ininya. Ini kita khusus ini kayak seminar, karena nggak banyak juga orang yang datang. Jadi ini nggak banyak datang, saya khusus untuk pengajaran loh. Ibu Hanan bagaimana? Udah mengerti? Oke, sudah paham ya? Iya, Egin gimana Egin? Udah mengerti? Oke, Bu Nuraini. Iya, jadi pengangkatan dengan kedatangan Tuhan beda ya. Nah, makanya saya selalu bilang gini sama yang datang ke sini. Saya berusaha terus mengkonfirmasi. Nggak ada salahnya kita bersiap-siap tanggal 23 daripada menyesal. Ya, jangan kalian kerja. Dari start kalian malamnya itu berdoa aja. Kita berdoa serempak, berdoa kita. Nggak ada ruginya. Tapi ruginya kalau kita nggak siap, masalahnya itu ruginya. Saya bilang sama Tuhan, bila Tuhan menunda, lebih banyak lagi kita selamatkan orang, karena aku lihat akhir-akhir ini banyak orang datang ke sini Selasa, Kamis gitu. Nah, tapi kalau itu sudah peraturan surga, kita nggak bisa kan bilang ditunda lagi. Gitu. Nah, jadi siap-siap aja kita, nanti kita doa lama, kita berdoa serempak ya. Saya nanti di situ hari Selasa itu tutup pelayanan. Gitu, kita tutup pelayanan. Supaya kita bisa berdoa di situ, banyak berdoa. Lebih baiknya kita siap-siap, karena tidak ada yang kuat di masa antikris, nggak ada. Firman Tuhan bilang nggak ada yang kuat. Tuhan Yesus bilang tidak ada pernah terjadi seperti itu, dan tidak akan pernah juga terjadi lagi. Sebelum dan setelah, hanya pada saat itu aja. Hampir tidak ada yang kuat. Berarti rata-rata yang ditinggal rapture ini ya sedikit kali lah yang diangkat ya. Nah, karena aku hanya mengibaratkan seperti 10 gadis. 5 bijaksana, 5 bodoh. Artinya kayak setengah-setengah, Ibu. Malah justru saya lihat lebih sedikitnya yang terangkat daripada hitungan manusia di dunia. Lebih dikit. Karena nggak ada yang bertahan. Ya, seperti Tuhan kan memberikan kepada Sinu seperti kayak persiapkanlah balon katanya. Baterai itu berbicara tentang hidup kita bereskan,
kita bereskan, kita juga pada saat itu seperti dia, ya diikutin lah apa yang Tuhan ini, kita baca Alkitab, kita berdoa, kita minta ampun, beresin juga dosa-dosa kita. Kalau ada dosa-dosa apa yang mengikat kita, kita beresin. Kalau masih sempat untuk minta maaf ke orang, ya minta maaf. Selagi sempat berbagi, ya berbagi. Gitu, amin. Bagikan, ya. Tapi ingat, jangan bilang aku mungkin gak akan ini begini gitu. Tapi kemarin Mama si Gren kan datang. Puji Tuhan saudara, Mama Gren ini berceritalah kemarin. Saya pernah cerita ya Rabu lalu. Jadi ceritanya Ibu Gren ini sudah 3 tahun dia itu tidak mendapatkan penyelesaian dari tipuan orang ke dia. Uangnya dia waktu itu ditipu 300 juta. 300 juta. Jadi diiming-imingin anaknya ini masuk tentara, tapi nggak masuk. Akhirnya mereka nuntut lah, tapi nggak dikembalikan uangnya selama 3 tahun. Lalu setelah itu ibu ini sudah mendapat pemulihan, si Gren ini sudah mendapat pemulihan dalam sakitnya. Lalu dia memberikan menjelaskanlah kepadaku, kepada suami juga mengenai perihalnya. Karena saat itu kata dia malu, karena dia saat itu bersalah. Dia mau dibodohin, padahal dia juga sama-sama masuk di dalam angkatan, ya mereka sama-sama kerjanya di bagian itu. Tapi dia bodoh juga gitu, menurut dia juga aku bodoh, jadi aku malu bercerita sama ibu. Tapi akhirnya dia bercerita kepada kami supaya dibawa dalam doa. Nah singkat cerita, kami bawa terus dalam doa. Dan waktu kita baptis mereka beberapa minggu lalu, saya bilang di mobil, ibu saya mimpi loh 2 hari yang lalu, ibu dapat uangnya 100 juta. Bibi dengar itu? Iya. Ibu dapat uangnya 100 juta, tapi lucu di situ bu. Ibu tiba-tiba nih datang, ibu aku sudah dapat uangnya 100 juta. Lalu ibu kasih uang, terima kasih ibu. Tapi maksudnya itu aku ceritakan detail aja, aku bilang gitu kan. Nah jadi ibu kasih, aku bilang, tapi ketawa aku ngomong situ. Nah lalu saat itu ibu bilang, aku tanya berapa uangnya, 100 juta. Nah setelah itu ya mudah-mudahan lah ya ibu, mudah-mudahan karena aku mau operasi, operasi anak saya, karena mau mengadakan operasi anak saya katanya. Oke amin, amin kami bilang. Rupanya saudara setelah minggu kemarin, 1 minggu kemarin saya tanya, bagaimana ibu perihal persoalannya? Iya ibu benar, puji Tuhan sudah ada solusinya. Saya bawalah ke pokoknya karena hukum, tapi nggak nyampe ke masuk hukum. Istilahnya ini dalam hal kayak masih kiasan, berpura-pura di sini ada seperti pemeran utama pemeran ini, karena ternyata yang menipu ini bagian di situ juga. Nah yang pokoknya yang mengenalkan kepada siapa gitu. Nah akhirnya dari omongan ke yang satu, oh adalah seorang kayak gini, didengar ternyata yang memperkenalkan si penipu ini, kan ada di bagian mereka jaringannya. Lalu akhirnya takutlah dia, karena dia tahu hukumannya kata 4 tahun. Takut. Akhirnya dikembalikanlah ibu 100 juta. Dari mana? Saya mau tanya gini, benar nggak mimpiku itu bu? Aku cuma mau pastikan, karena saya berapa kali bermimpi tentang apapun itu terjadi. Aku bilang, benar ibu. Puji Tuhan, aku bilang. Rupanya kemarin diceritakan sini, semuanya uangnya dikembalikan. Biasa dia. Semua dikembalikan. Doain itu. Semua dikembalikan. Sampai saya bilang sama dia gini, ibu jarang orang ya mendapatkan seperti ibu uangnya kembali total. Karena miliaran udah masuk arena hukum pun tidak kembali. Saya bilang, udah 3 tahun. Jarang. Ini ibu harus bersyukur ke Tuhan, mengucap syukur. Tapi jangan terikat dengan harta itu, aku bilang. Kenapa saya suruh ibu ke sini? Karena ibu udah berapa kali nggak datang karena ibu ada kumpulan ini supaya ibu juga bersiap-siap. Makanya saya suruh ibu datang ke sini. Aku ngomonglah mengenai tentang pengangkatan ini supaya ibu ini. Tapi ibu bilanglah dulu sama ibu, layaknya aku diangkat Tuhan sama kayak ibu Lisbeth. Aku bilanglah, justru orang yang merasa seperti itu yang diangkat nanti. Aku bilang gitu. Amin. Daripada orang yang merasa aku diangkat, aku hidupnya benar seperti orang Farisi. Tapi ingat, di detik-detik terakhir daripada penyamun di samping Yesus, dia percaya, dia merendahkan diri, merendahkan hati, dia mengakui dosa-dosanya. Aku bilang, maka demikian juga kita. Aku bilang itu sama dia, karena dia kurang percaya diri. Iya, pasti. Oke, amin. Nah itu dia. Jadi aku bilanglah sama dia, ibu kasih tahu kian ya pinmu sama anak-anak.
Iya kan? Susah nanti anak-anaknya, dia mana tahu semuanya terangkat, mana tahu juga enggak, aku bilang. Tapi kalau bisa sempatkanlah beli emas. Ibu ini, ku taruh emas nanti rumahku dicuri orang. Jangan ikatkan dirimu sama itu, ku bilang. Nanti masalahnya uang ini susah kau ambil deposito. Kalau udah terjadi pengangkatan gempa bumi tsunami nanti ATM itu tutup. Lockdown di mana-mana. Iya, dia bilang gitu. Jadi saya bilang kita nggak bisa loh menjaga harta kita 24 jam. Tapi bilang malaikat Tuhan itu yang jagain. Karena emas ini sampai kapanpun bisa dia terjual. Kalau uang nanti enggak, aku bilang sama dia. Tapi itu dah dia, mau dia bingung dia menggunakan uang ini. Bayangkan ya kan, kita aja nggak punya uang segini ya. Kami aja nggak punya ya. Iya kan, cuma adanya berapa ratus ribu gitu ya. Ya bikinlah dulu ada juta gitu ya kan. Tapi ini kan nih, jadi saya bilang itu belikanlah emas batangan atau apa, aku bilang karena itu sampai nanti juga bisa dijual mahal gitu kan. Saya bilang gitu karena kalau deposito nanti nggak bisa diambil uangnya. Jadi berlaku nanti pembekuan oleh Iya. pemerintah. Jadi itu masuklah nanti uang kripto itu uang digital. Uang digital nanti kan uang nggak ada lagi uang satu mata uang lah seluruh dunia. Satu mata uang. Itulah aku bilang. Tapi kalau emas kan mahal dia. Mahal. Tapi dia bingung, taruh nanti uangnya di apa emasnya di rumah dimaling katanya. Jadi saya bilang, di mana hartamu berada di situ hatinya. Mama tadi nggak di situ hatinya berada, waktu dibuang pun ke tempat sampah dah. Tetap nih Apa dijaga Tuhan. Berapa nilainya itu Mama tadi? Sekian puluh juta. Udah di atas. Oh nggak didengar sama mereka ya. Kesaksian Mama tadi. Datanglah kata tikus ke rumahnya mereka. Jadi bapak tadi memburu tikus ini. Bapak tadi kenapa bisa sampai angkut itu barang-barang karena kena tikusnya? Banyak kotoran ya di sekitar. Oh, bawah. jadi ternyata Mama tadi ini mungkin sembarangan tempatin di mana itu barangnya emas ini. Diangkut bapak tadi dibawa lah ke tukang sampah, ke tempat sampah. Rupanya udah 1 jam di situ tapi nggak ada orang yang mengambil, pemulung nggak ada. Udah juga berkabut tukang apa pemulung tapi Nggak dipanggil. Itulah mata sekali. cara Tuhan Kalau sekali kerja. ngangkut udah sekali angkut mobil Yang- ke sampah. Kalau diangkut mobil udah sih. Iya. Itulah kesaksian Mama tadi. Udah 1 jam katanya tempat sampah emasnya ini, tapi nggak ada orang yang mengambil. Itu karena Tuhan bela. Itu karena hartamu tidak di situ ya kan Mama tadi? Tidak perlu juga menjaga-jaga. Percaya sama Tuhan. Iya. Harta kita itu siapa? Tuhan Yesus. Di mana harta kita berada di situ hati kita? Iya kan baru Priscilla. Iya Inang. Harta kita Tuhan, surga. Oke, ayo, marilah kita berdiri. Selesai kita ini makan kita ya. Iya. Udah lapar si Vincent. Oke. Didoakan dulu sama suami semuanya. Ayo angkat tanganmu. Angkat tangannya ya. Biar doa berkat. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
berkat. Tuhan memberkatimu, menyinarimu dengan wajahnya, melimpahkan kasih setianya kepadamu. Diberkatilah engkau tuh keluar masuk pintu rumahmu, diluputkan dari setiap mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, maut. Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, Allah membentengimu, memagarimu dengan api kuasa Roh Kudusnya, dengan malaikat-malaikatnya. Diberkatilah engkau suami istri, anak keturunanmu, cucu-cucumu. Diberkatilah pekerjaan usahamu. Tuhan buat berhasil apa yang kau kerjakan, usahakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bawalah dari tempat ini sukacita, kelepasan, pembebasan, kemenangan, damai sejahtera. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. 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 Haleluya. Oke, sekarang maju yang mau didoakan.